Nah, setahu saya itu orang yang nggak pernah evaluasi itu orang yang paling bodoh sih. Karena nggak pernah memikirkan kesalahan atau kebodohan dia di masa lampau. Lu ngapain sih lemes amat? Ya elah, lemes Iya, banget. Ya lu. puasa aja dia ya. Allah, orang nggak puasa jam juga. segini. Ya Emang lagi Allah. lemes-lemesnya. Baru, tapi ini tuh kita masih awal puasanya. Banget, banget. Tapi bibirnya basah ya. Habis ini. Minum sih lu. Jangan-jangan minum lagi. Enggak lah. Belum buka Bil. Kayaknya ya. Nah tapi nih Be, daripada kita lemes-lemesan gini doang kan, gak ada artinya nih puasanya. Mending kita cari-cari sambil cari-cari ilmu gak sih? Oh, boleh. Biar lemes tapi ada sesuatu yang kita dapat juga gitu. Nah Sobat Utama, penasaran gak sih apa aja yang kita bahas? Karena kita kali ini tuh bakal ada tema spesial nih teman-teman, untuk Ramadan. Nah nanti akan ada banyak lagi episode-episode spesialnya. Jadi teman-teman Sobat Utama harus tungguin dan pantengin YouTube kita ya. Iya. Yoi. Gimana nih Han? Katanya temen lu nih ustadznya. Benar, temen gua datengin dari jauh lah dia pokoknya. Dia udah datang ke sini, katanya sih 1,5 jam dia datang dari sini. Wih. Lumayan jauh. Gua panggilnya langsung kali ya. Boleh. Ustaz Rama boleh datang ke sini. Widih, makasih banyak nih Pak Ustadz. Silakan Duduk, Ustaz. duduk, Pak. Jangan duduk. Sambil nunggu buka puasa nih ya Pak ya. Makasih puasa banyak dong. udah sempetin waktu untuk datang. Iya. Pak, Bang, Mas atau apa nih? Kayaknya masih muda nih ya. Om. Om ya, Om Ustadz, Om Ustadz. Jangan ngomong dong, masa kan gak enak banget kalau yang cewek yang manggil. Oh iya. Bang. Umur saya masih muda soalnya. Oh gitu. Masih 22. Sisanya. Triwulan. Apa? 22 triwulan. Oh, Berapa ya. nih ya? Ngitung dulu. Oke, Ustaz, apa kabar nih sekarang? Kesibukannya Sehat, sedang alhamdulillah. apa? atau- Kesibukan seperti biasa. Saya sibuknya salat Jumat. Mantap. Tiap hari ya, sholat Jumat. Senin sampai Kamis persiapan, Sabtu Minggu evaluasi biasanya. Oh gitu. Betul sih, betul. Emang hidup tuh emang harus perlu evaluasi. Iya, betul. Selain sholat Jumat dan persiapannya nih, kira-kira apa lagi kesibukannya nih? Kalau kesibukan biasanya kerja. Kan bidang saya kan psikologi kan. Bidangnya. Udah gitu saya kerja sebagai HRD di salah satu perusahaan. Udah gitu banyak beberapa job-job di sekolah di weekend gitu. Mantep berarti. Pengajar juga berarti ya. Padet nih. Ngajar. Padat. Kayak jalan tadi padat banget, macet banget. Oh, emang. Macet lewat mana nih Pak? Naik pesawat tadi soalnya. Pantes tadi rada ada angin-angin Iya, di iya, sini. Macet emang ya. Tadi nih Bang Ustadz, si Abe udah lemes-lemes aja nih. Iya, Padahal emang kita nih, Bang. masih awal-awal puasa ya. Iyalah, Bang Ustadz, harus ya. semangat kita dong. Kasih tahu tuh Bang Ustadz. Biasanya kalau yang lemes-lemes di awal itu belum terbiasa. Iya. Berarti dari kemarin nggak puasa ya? Alhamdulillah puasa. Baru tahun ini. Baru tahun ini puasa? Enggak. Mualaf atau gimana? Oh dari kecil. Iya. Oke. Cuman Ya. emang kalau jam segini emang lagi haus sama lapar-laparnya Nah sih. biasanya kalau haus sama lapar tuh ada apa ya, trik dan caranya biasanya. Apa tuh? gimana Apa tuh? tuh? Nah itu biasanya harus cari kegiatan. Jangan diam. Biasanya tuh kalau diem tuh makin lapar. Makin haus malah ya. Iya, bisa nonton YouTube. Sambil makan. Kan ada tuh YouTube bagus podcastannya. Bagus ya? YouTube Universitas Taman Jagakarsa. Bisa ditonton, bisa Bagus tuh. ditonton. Betul banget. Itu biasanya kalau orang-orang nontonnya jam 5 sampai jam 6 nggak lapar, hilang laparnya. Asal nonton Hilang ya? YouTube Universitas Taman Jagakarsa. Betul Iya, betul, banget. betul banget. Sambil nunggu Laparnya waktu. hilang biasanya. Iya, siap. Sambil makan soalnya. Maaf Pak Ustadz, aku potong ya. Tapi menurut Pak Ustadz sama teman-teman, kira-kira nih Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun lalu, kira-kira lebih lama tahun ini atau tahun kemarin sih kerasanya? Kalau menurut aku sih tahun ini ya, karena si AB aja sekarang udah mulai kelaparan, udah mulai lemas, maaf. Iya kalau apa puasa tahun ini kan belum full semua ya. Karena baru-baru kan ini. Kita belum bisa ngukur mana lebih lama gitu. Tapi kalau perbedaannya kayaknya kalau tahun ini itu cuacanya kan kurang jelas. Benar, Kadang benar. hujan-hujan banget, kadang Kadang panas panas banget. banget. Kalau di rumah Abi panas terus kalau nggak salah ya? Enggak, hujan. Oh ada hujannya? Oh ada hujan, kirain panas terus. Nah kalau biasanya itu kalau tahun lalu itu nggak kerasa karena kan
Saya aja itu bukber tahun lalu 23 kali bukber. Wih, nih, padet nih. Iya, dari 7 hari ya enggak? enggak kan enggak 30 hari puasa. 28 ya berarti sekitar 4 harian. Itu pun enggak di rumah, biasanya di rumah teman. Nah, 23 kali buka puasa ini bisa sama teman anak kampus, bisa sama teman-teman, bisa saya diundang di tempat situ gitu. Nah, makanya perbedaannya kita belum tahu nih kan, karena kan kebetulan saya tahun ini udah punya istri. Jadi harus lebih family man kan. Nah, kita lihat aja nanti gitu. Kalau perbedaannya lebih kerasa ya karena lebih kerasa sekarang karena cuacanya kan kurang bagus kan. Kadang panas-panas banget. Hujan-hujan terus gitu sih paling. Han gimana Han? Lamaan mana? Kalau mungkin kalau tahun ini kayaknya bakal lebih lama ya karena gue nganggur sih sekarang. Kalau tahun lalu kan gue ada kegiatan kayak kerja, jadi pas pulang kerja pun udah jam 4 tiba-tiba, jadi kerasa lebih cepet. Kalau sekarang tuh agak lama mungkin karena gue nganggur kayaknya. Iya, harus pinter-pinter cari kegiatan. Cari kerja. Betul. Kegiatan lain gitu ya. Iya, apa aja, ngosrek tanah misalkan. Kalau lu Bil gimana nih? Kalau gua sih tahun lalu sama tahun sekarang tuh sama aja sih. Masa nggak kayak lebih cepat apa lebih lama ya, ngalir aja gitu. Oh, ngalir sama-sama aja, nggak ada yang lebih cepat apa entah ada yang lebih lama gitu. Oh, betul. Gitu sih paling. Tapi kalau sambil nunggu buka puasa nih kan kadang ya kalau masih awal-awal banget apalagi ya jarak tuh ke azan maghrib tuh kayaknya lama Iya, banget gitu. betul. Nah itu tuh biasanya pada sukanya ngisi waktunya ngapain sih? Ngabuburit apa jalan-jalan apa? Iya, kalau saya biasanya nyari kegiatan, salah satunya ya itu ngobrol sama beberapa teman. Kebetulan saya kerja juga kan. Kalau kerja itu jam 5 saya baru pulang. Jadi di jalan gitu, mau ngabuburitnya tuh pasti jalan. Tapi kalau weekend biasanya itu saya ngelakuin hal-hal positif. Apa tuh? Gitu, misalkan saya ngobrol, kalau nggak ada kegiatan gitu, misalkan jadwal kosong ya itu biasanya saya baca buku biasanya. Karena kan untuk saat ini kan di Indonesia sendiri kan paling lemah itu di perihal literasi kan. Nah, makanya saya mencoba mengurangi angka kurangnya literasi di Indonesia dengan cara membaca gitu. Betul banget. Biasanya kan cuma buku-buku di sini nih. Betul banget. Iya. Baru mau nanya sama Bang Rama, rekomendasi ada bacaan buku yang bagus gitu nggak menurut Bang Rama? Kalau buku yang bagus itu ada buku B.J. Habibie, bagus. Biasanya kalau yang bagus itu kan perihal, jarang beberapa orang itu suka perihal buku tentang teori. Tapi cari buku yang cerita yang bisa mengungkap teori. Nah, itu biasanya saya akalin pakai kayak gitu. Kalau buku teori kan bisa ngantuk-ngantuk kan? Ya, biasanya baru baca 2 menit, balik 2 menit, balik. Biasanya saya itu pakai baca-baca buku itu tentang sejarah, tapi yang sejarah itu di dalamnya ada suatu teori. Contoh, kayak misalkan buku Buya Hamka, buku B.J. Habibie, itu kan cerita hidup dia kan. Tapi karena dia ini orang-orang tokoh yang berpengaruh di Indonesia, jadi terdapat teori-teori di dalamnya gitu. Jadi nggak hanya, sebenarnya kalau baca buku biografi itu sama seperti baca buku novel, tapi lebih teoritis gitu. Ilmunya dapet, tapi nggak ngantuk gitu. Akalinnya kan banyak lah sekarang buku-buku, bisa di e-book, bisa dibeli langsung di Shopee. Kayak gitu, paling baca-baca buku aja. Bisa tuh ya, berarti buat ngisi waktu ya, nunggu azan beduk apalagi. Bisa. Sambil ngopi ya. Gak puasa dong. Salah. Kalau kalian tim apa nih, ngabuburit apa kemana? Ayo dulu deh. Kalau gue sih biasanya ya tergantung ada yang ngajak apa enggak sih. Tapi kalau tahun kemarin lebih banyak di rumah nonton Upin Ipin sama ini loh iklan yang suka masak-masak gitu. Oh iya banyak Si bapak siapa, Bapak Rudi ya kalau nggak salah. Kalau Rehan sama Abe? Kalau gue mungkin gue dulu ya. Kalau gue biasanya kalau biasa kan balik dari kerjaan, gue biasanya di rumah sih, lebih sering di rumah gue. Kayak main Mobile Legend mungkin, karena kan teman-teman gue juga kebanyakan ada yang main Mobile Legend, ikut-ikut turnamen kayak gitu-gitu. Biasanya gue ngisi ngabuburit gue dengan main Mobile Legend gitu, sebagai latihan juga buat turnamen-turnamen berikutnya kayak gitu-gitu. Kalau lu Bil? Kalau gue sendiri dari dulu nih, dari kecil sampai sekarang, kalau ngabuburit pasti jalan-jalan, ajak temen, entah muter-muter kampung apa nyari takjil gitu. Lebih seringnya jalan-jalan jadinya. Tapi ada tempat favorit gitu nggak sih? Yang pasti setiap Ramadan tuh minimal 1 atau 2 kali lah ke tempat itu. Ada nggak? Favorit
Apa ya? Kayak tempat jalan-jalan khusus dari Bang Ustadz ada nggak Bang? Ada sih, biasanya saya ke Setu Babakan. Wih, Oh iya, kamu Betawi ya? Kampung Betawi. Iya. Biasanya saya main di situ tuh sambil minum es kelapa. Habis buka mungkin. Habis buka. Oke. Masa jam puasa kita makan minum es kelapa? Jangan ya. Enggak dong. Enggak. Minum aja enggak apa-apa. Kalau yang lain ada nggak nih? Mungkin kalau gue Itu. ada taman dekat rumah gue sering di situ bengong aja sih bengong. Main gundu ya? Main nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa main gundu. Jadi dia bengong ngeliatin orang main, anak kecil main, ngebayangin kalau misalnya gue punya anak. Iya. Sorry. Udah nakal Ya kayak gitu aja sih gue. Oke. Oh, Kak Putri sendiri gimana? Iya, kalau kamu sendiri. Aku sih sebenarnya nggak ada yang khusus gitu sih ya. Malah lebih seringnya karena sekarang kan puasa paling udah di rumah tuh sama mama doang berdua. Papa kerja. Jadi ya udah kebanyakan tuh berdua aja sama mama, paling nonton TV gitu. Jadi nggak ada tempat khusus untuk jalan-jalan gitu sih. Nah kalau Pak Ustadz sendiri tahun lalu berarti tadi udah disebutin lebih seringnya sama teman ya? Iya. Buka puasanya ketimbang sama keluarga apa buka puasa sendiri gitu? Iya, saya lebih banyak sama temen sih. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu tuh cuman buka pertama sama tutup buka puasa per hari pertama sama buka puasa hari terakhir. Oh, berarti malam takbiran tuh ya? Hari pertama sama malam takbiran. Iya, Iya. yang terakhir. Selebihnya saya di luar, entah sama temen, entah ada undangan dan lain-lain. Itu jarang banget sama keluarga ya? Jarang, makanya ini saya tahun ini kan kebetulan saya udah punya istri nih. Jadi family man Iya, ya. kita lihat nih gimana diizinin nggak saya sering keluar. Kalau dulu kan bebas aja hidup sendiri. Tapi kalau misalnya undangan reuni kan bisa ngajak istri bang harusnya. Betul. Bisa aja, juga. bisa. Pamer kan. Kenapa kalau Istri baru nih. kalau lu gimana tahun lalu? Kalau sama istri tahun lalu ya? Iya, insya Allah sih. Kok jauh sih? Kalau tahun kemarin ya, kalau tahun kemarin gue lebih sering di luar bener. Gue sering di luar Sama temen SMP, SMA, temen reunian ya? circle, temen SMK, terus kadang-kadang juga sama kantor di kantor Oh, kayak iya. gitu-gitu sama keluarga kehitung jari lah. Aduh padahal sayang banget tuh sama keluarga namanya. Iya benar. Terus berapa? Ya? Kayak 15 kali lah. Oh iya. Kayak gitu. Kalau Ayah sama Kak Putri gimana tahun lalu? Seringnya di rumah sih. Sama keluarga berarti? Iya, lebih sama keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Ai dong. Masa keluarga Rehan? Oh ini Apa ya? pacaran? Enggak. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Bener banget tuh, apalagi kalau bulan puasa tuh sering banget nih ajang reunian, apalagi reunian sama mantan tuh boleh nggak sih Pak Ustadz? Nggak boleh. Yang lebih sering biasanya kalau sama reuni itu pamer-pamer. Oh iya. Nah itu Ya, hindari ya Pak Iya, harus Ustadz ya. dihindari lah. Karena ajang bukber itu kan ajang silaturahmi kan, Iya. bukan pamer kekayaan. Benar. Ya kalau dia kaya, Ya udah ya. dia akan dipamerin biasanya. Oh iya benar. Biasanya kalau dia benar kaya nggak akan dipamerin. Iya, benar-benar. Kalau yang dipamerin biasanya orang baru kaya gitu ya. Iya. KB ya. Tapi Kayak baru. Kan sekarang Ustadz udah berkeluarga, Iya. ya kan? Ustadz tuh lebih bakal kedepannya bakal lebih tarawih di rumah kah atau di masjid lebih sering di mana? harus tetap jamaah dong, Harus di tetap jamaah di masjid. Karena banyak beberapa ulama-ulama fikih itu menganjurkan kalau sholat tarawih itu berjamaah. Oh. Apalagi kan kita laki-laki. Kalau ini mungkin perempuan ada beberapa faktor kan, Iya. makanya yang menyebabkan dia sholat tarawih di rumah. Tapi kalau kita khusus laki-laki itu wajib sholat nggak wajib sih, maksudnya kalau tarawih ini dianjurkan untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena banyak faktor kan. Di situ bisa meningkatkan silaturahmi karena Iya, ketemu teman-teman. Mungkin di rumah jarang ketemu teman-teman gara-gara sholat tarawih di masjid kita jadi tegur sapa gitu. Dan itu banyak beberapa ulama, salah satunya Imam Syafi'i itu menganjurkannya kita sholatnya di masjid untuk sholat tarawih itu. Iya, benar-benar. Kecuali perempuan, kalau perempuan kan ntar ngurus anak, ngurus sayur asem. Asap nanti ya Pak Ustadz. Iya. Kalau ke masjid. Berarti tahun kemarin Ustadz juga lebih sering di masjid. Lebih sering di masjid sholat tarawihnya. Kalau Abi gimana Abi? Lebih Kalau sering gua dari dulu mungkin karena keluarga gua agamis juga ya. Dari kecil emang pasti sholat tarawih di musola. Soalnya dekat banget dari rumah musola. Iya benar. Apa rumahnya di musola? Oh enggak. Oh enggak. Samping. Kalau Kak Putri?
Lebih sering di musola sih, karena iya bener jarak musola ke Deket ya? rumah iya deket, tapi ya kayak yang Pak Ustadz bilang ada momen-momen tertentu yang akhirnya di rumah aja sholat. Iya. Kalau Ai, Kalau gue sih ya sama sih, lebih sering di musola karena kan event 1 tahun sekali gitu. Sayang banget kalau nggak Event apa nih? Anak jaksel ya, anak jaksel ya. Padahal saya pasar minggu nih. salah. Oh salah. rumahnya mana rumahnya? Itulah makanya Ya terus jadinya gimana tuh terawih? Tahu terawih nih. di musola. Kalau lu sendiri nih gimana? Kalau gua Nggak pernah terawih kali? ya. Itu biarin aja. Maksud gua kalau gua lebih sering. Kalau gua mungkin kalau di musola itu jarang-jarang, nggak jarang-jarang sih, maksudnya 50-50 lah. 50-50. Karena bokap gua karena bokap nyokap sama abang gua tuh biasanya tarawih di rumah berjamaah. Kayak gitu. Jadi mereka memilih berjamaah di rumah, tapi kadang-kadang juga ke musola sama bokap. Karena abang gua sama nyokap tuh introvert. Oh gitu. Beda sama bokap yang ekstrovert kayak gitu-gitu. Oh gitu. Gitu. Nggak apa-apa juga berarti ya Pak Ustadz ya. Gak apa-apa, kan itu poin berjamaah tetap dapat kan. Benar banget. Benar banget. Jadi pahalanya dapat juga, keluarganya juga tetap dapat ya Pak ya. Iya. Nah, sobat utama dan teman-teman kita semua di sini. Nah, kira-kira ada nggak sih harapan-harapan nih, kan kita baru menginjak nih, baru awal banget nih kita Iya. puasa nih ya. Kira-kira ada nggak sih harapan-harapan untuk di puasa tahun ini? Dari Kalau harapannya sih yang pertama bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan di tahun lalu ya. Pasti kan setiap hidup manusia itu kan ada evaluasinya kan. Kira-kira apa aja nih kekurangan-kekurangan kita gitu. Karena setahu saya itu orang yang nggak pernah evaluasi itu orang yang paling bodoh sih. Karena nggak pernah memikirkan kesalahan atau kebodohan dia di masa lampau. Jadi nggak bisa memikirkan perbaikan atau meningkatkan kecerdasan kita di masa yang akan datang gitu. Nah, dengan cara kita mengevaluasi diri kita kan ke depannya kita harus berbuat lebih baik, apa yang kurang. Nah, itu sih paling kesalahan-kesalahan yang tahun lalu saya berharap nih kita akan kurangi di tahun yang sekarang gitu. Udah gitu kebodohan-kebodohan yang tahun lalu itu bisa dikurangi dengan ilmu pengetahuan biar kebodohannya itu berkurang gitu. Karena berdiam diri pada kebodohan itu ya bodoh. Iya. Itu sih. Bener banget sih. Ya kalau dari aku sendiri sih harapannya pasti ya kayak di puasa tahun ini lebih lancar lagi, lebih sering sholat di musola gitu ya berjamaah, dan buka bareng keluarga, dan semoga bisa jadi ajang silaturahmi juga ya, pokoknya semua hal-hal Itu masalah kan dekat situ kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau dari rumah lu sholat di sini aja. Wah, Iya. nggak bakal nyampe. Kau nggak bakal nyampe. Kejauhan. Oke. Tapi kayaknya udah dikit lagi mau azan nih ya Be ya. Oh iya, udah beduk ya? Oh iya, malah Udah udah beduk. beduk ya. Yaudah, Udah beduk nih. silakan Pak Ustadz. Oh, udah boleh. Teman-teman boleh Udah beduk nih. Udah. Azan nih, azan nih. Azan apa azan maghrib nih? Azan maghrib. Azan maghrib. Pastikan maghrib nih. Teman-teman minum dulu. Diminum dulu ya. Minum dulu. Nah, dianjurkannya kalau untuk minum kedepannya nih itu 3 kali teguk. 3 kali Untuk awal itu sunnah Rasul itu. Berarti nggak boleh langsung blok. Nggak boleh, itu kuli, itu kuli. Oh, itu kuli. Iya. Mandor mah kuat bang. Mandor itu. Oke, nah itu nih sobat utama episode kita di kali ini. Pastinya akan lebih banyak lagi episode-episode yang seru di kedepannya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube kita, dan subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk like ya. Bisa juga nih sobat utama komen di bawah kira-kira episode selanjutnya apa nih. Episode-episode yang menarik menurut sobat utama nanti akan kita bawain di episode selanjutnya. Nah, di Universitas Tamanjagakarsa sekarang juga masih membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan potongan biaya sampai Rp2.500.000. Wow, keren banget kan? Nah, kita juga lagi ada program beasiswa nih sobat
Sobat Utama. Jadi jangan lupa daftar di Universitas Tama Jagakarsa. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @utamajagakarsa_official. Makasih banyak ya Bang Ustaz. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih banyak udah dijamu begini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Ustaz. Iya, ngobrol-ngobrol dong. Nanti Abi main ke rumah. Boleh. Rumah siapa kayak main rumah? Terima kasih banyak Bang Iya, Ustaz. makasih. Iya. Oke. Dan Sobat Utama, kita makan lagi. Oh, makan dulu nih. Iya.